Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustazah tolong jelaskan secara rinci dari mulai niat, syarat sah dan praktik sholat jamak qashar. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum tahu bahwa jamak dan qashar itu dua hal yang berbeda. Tapi memang bisa dilaksanakan jamak sekaligus qashar. Nah, kita bahas dulu masalah jamak. Jama' adalah mengumpulkan dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan itu pasangannya sudah pasti ya. Artinya kalau zuhur ya mesti dengan asar, maghrib ya mesti dengan isya. Gak bisa misalkan maghrib dengan asar, tidak bisa. Dan dalam jama' ini ada jama' takdim dan ada jama' takhir. Kalau jama' takdim berarti ketika zuhur dengan asar digabungkan, tapi yang asarnya dilaksanakan di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Ada juga jamak takhir, yakni ketika menggabungkan zuhur dan asar, tapi pelaksanaannya ini ditarik, yang zuhur dilaksanakan di waktu asar, itu jamak takhir. Adapun kalau qashar itu meringkas sholat. Dan yang diringkas itu sholat yang 4 rakaat. Jadi gak bisa tuh qashar sholat yang 2 rakaat dan gak bisa qashar sholat yang 3 rakaat. Jadi yang bisa diqashar hanyalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Karena hanya sholat itulah yang 4 rakaat. Dan bisa jamak sekaligus qashar. Artinya seseorang ketika saat itu ya menjamak, ya mengqashar. Misalkan jamak antara zuhur dan asar, dia kerjakan di waktu zuhur, dia jamak takdim, dan dilaksanakannya 2 rakaat 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, habis itu asarnya 2 rakaat. Dan dilaksanakan di waktu zuhur, berarti dia menjamak takdim, zuhur dan asar juga mengqashar sholatnya. Dan ini boleh. Kemudian bisa juga nih misalkan jamak takdim, maghrib dan isya sekaligus diqashar. Tapi karena maghrib ini 3 rakaat, jadi nanti pada pelaksanaannya maghribnya tetap 3 rakaat, habis itu baru laksanakan isya dengan diqashar 2 rakaat. Gitu. Kalau tanpa qashar ya, berarti hanya jamak saja, maka ketika melaksanakan jamak takdim contohnya, maka zuhur laksanakan 4 rakaat, habis itu laksanakan sholat asar 4 rakaat. Kalau maghrib dengan isya misalkan dilaksanakan di maghrib, di jamak takdim di maghrib, maka laksanakan maghrib 3 rakaat, habis itu laksanakan sholat isyanya 4 rakaat. Itu kalau misalkan jamak saja tanpa diqashar. Karena pembahasan ini akan panjang, nanti akan saya buatkan menjadi 3 video. Nah, ini video yang pertama saya akan membahas mengenai syarat jamak takdim. Ini saya ambil rujukan dari kitab Safinatun Najah halaman 89, dan ini adalah kitab fikih dasar madhab Syafi'i. Nah, di sini dijelaskan paslun syurutu jam'i takdimi, pasal syarat sahnya jamak takdim. Itu ada 4 arbaatun. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Syarat jamak takdim itu yang pertama adalah mengawali dengan sholat yang pertama. Kalau jamak takdim berarti misal zuhur dengan asar, itu asarnya ditarik dilaksanakan di waktu zuhur. Dalam pelaksanaannya itu wajib sholat zuhur dulu, baru habis itu laksanakan sholat asar. Karena wajib memulai dengan sholat yang pertama, yakni sholat zuhur. Kalau asar dulu, baru setelah sholat asar laksanakan sholat zuhur, maka jamak takdimnya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, waniyatu jam'i fiha, niat menjamak sholat di dalam sholat yang pertama. Ini maksud fiha di sini dijelaskan dalam kitab Kasifatus Sajanya. Aefi sholatil ula. Jadi niat menjamak sholat itu di dalam sholat yang pertama, berarti di dalam sholat duhur. Maksud di dalam sholat duhur itu, kamu bebas menghadirkan niat jamak ini, mau pas takbiratul ihram, mau pas kamu lagi baca Fatihah, mau kamu pas lagi ruku, mau kamu pas lagi tasyahud akhir. Yang penting jangan setelah salam sholat duhur, ya. Jadi pokoknya di bagian manapun itu, yang penting masih di sholat yang pertama, yakni sholat duhur, hadirkan niat menjamak sholat duhur dan sholat asar.
Namun kalau misalkan mau yang terbaik caranya, tentunya dari awal sebelum sholat sudah niat menjamak. Kalau mau dilafadkan ya, karena memang dalam madhab Syafi'i sunnah dilafadkan, itu sebelum sholat kalau mau dilafadkan, lafadnya seperti ini: usolli fardhu duhri majmu'an bil asri. Segitu, cukup ya. Saya ulangi, usolli fardhu duhri majmu'an bil asri. Dan ketika takbiratul ihram, hadirkan di hati, saya bermaksud sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Harus ada maksud bahwa saya tuh mau menjamak sholat duhur dan sholat asar. Nah, misal ada seseorang yang ketika dia bepergian di perjalanan, dan perjalanannya itu memang ada ya 2 marhalah, memenuhi syarat ya untuk menjamak, dia kemudian mampir di sebuah masjid, dia sholat duhur. Dia ketika sholat duhur niatnya sholat duhur biasa tanpa menjamak, tapi ketika di pertengahan sholat, misal di rakaat ketiga, dia baru ingat, oh saya kan lagi bepergian gitu, apa saya jamak aja ya sholatnya gitu. Dalam hatinya terlintas seperti itu, sehingga ketika dia di hatinya langsung bermaksud ya, saya mau jamak deh sholat duhur sama sholat asarnya, ada maksud gitu. Bukan hatinya mengucapkan saya mau menjamak sholat duhur dan sholat asar. Yang penting hatinya bermaksud bahwa saya akan menjamak sholat duhur dan sholat asar. Dan itu niatnya itu dia hadirkan ya ketika misalkan di rakaat ketiga. Maka itu karena yang penting ada maksud menjamak sholat duhur dan sholat asar di sholat yang pertama, selama masih dalam sholat pertama, yakni sholat duhur. Syarat yang ketiga adalah wa mualatu bainahuma, harus berturut-turut antara sholat pertama dan sholat kedua. Antara sholat duhur dan sholat asarnya itu harus berturut-turut, tidak boleh dipisah oleh pemisah yang lama. Pemisah yang lama ini adalah seukuran waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Umpama sholat 2 rakaat itu butuh waktu 7 menit, maka gak boleh dipisah oleh waktu 7 menit ke atas ya. Kalau dipisah oleh waktu 7 menit ke atas, maka ini jamak takdimnya tidak sah. Nah, dalam pelaksanaannya, ini prakteknya seperti ini. Niat dulu ya, niat sholat duhur dulu, dilafadkan, ini sunnah, usolli fardhu duhri majmu'an bil asri, Allahu Akbar. Lalu dalam hati hadirkan, saya bermaksud sholat fardhu duhur dijamak dengan asar. Nah, kemudian laksanakan sholat duhur 4 rakaat, habis itu salam. Nah, setelah salam langsung berdiri laksanakan sholat asar. Jangan malah main HP dulu, jangan malah sapu-sapu dulu. Kalau berdoa gimana? Berdoa boleh, asalkan tadi jangan sampai waktunya nanti 7 menit ke atas gitu ya umpamanya. Nah, kemudian dia laksanakan sholat asar, niatnya usolli fardol asri. Tidak perlu usolli fardol asri pakai jamak-jamak lagi, karena niat menjamak itu di sholat yang pertama, yang wajibnya ya. Jadi cukup usolli fardol asri, Allahu Akbar, niat saya sholat fardu asar. Laksanakan sholat asar 4 rakaat, kemudian salam, selesai deh. Dan ini saya bicara sholatnya di jamak saja tanpa dikosor. Kemudian syarat yang keempat adalah wadawamul udri, yakni langgengnya udzur, masih ada udzurnya sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Berarti sampai takbiratul ihram sholat asarnya itu harus masih ada udzurnya. Kalau udzurnya berupa safar atau perjalanan, maka takbiratul ihram sholat yang kedua harus masih safarnya. Kalau di kitab itu contohnya seperti orang yang perjalanannya itu naik perahu dan dia jamak takdim. Misal seseorang yang mau pulang dari daerah Lampung ke kota Merak, Banten, dan dia rumahnya itu di pelabuhannya gitu. Itu desanya. Nah, ketika seseorang sampai ke desanya, maka dia sudah tidak dikatakan safar, ya, tidak dikatakan bepergian lagi, sudah dinyatakan mukim. Saat di perahu itu dia sholat duhur tuh 4 rakaat ya, dan dijamak takdim dengan asar. Habis duhur 4 rakaat, kemudian dia sholat asar 2 rakaat nih, baru 2 rakaat, si perahunya sampai di pelabuhan. Nah, maka sholat jamak takdimnya sah ya. Kenapa sah? Karena dia masih langgeng uzurnya sampai dengan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram dia masih safar loh. Baru setelah 2 rakaat dia sampai di pelabuhan. Nah, maka dia terpenuhi syarat yang keempat ini. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami.